Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Ada pertanyaan tentang saksi perzinahan, apakah zaman sekarang ini bisa diganti dengan chat, video dan lain-lain tanpa 4 orang saksi? Tidak bisa. Tidak bisa. Dulu tahun 70-an atau mungkin 60-an, ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan tidak bisa. Banyak yang menjelek-jelekkan beliau, anti teknologi, kuper, segala macam ya, tahun segitu. Hari ini kita baru tahu ya, betapa wajah kita bisa ditaruh di badan siapapun. Badannya si A, wajahnya si B ya. Bahkan video ini itu ya, semakin lama semakin canggih, bisa persis ya. Maka sepertinya pengadilan pun nggak terima kan, bukti berupa video-video emang mudah direkayasa. Ulama kita sudah mengatakan dari zaman dulu, saking sikohnya dengan Al-Quran dan Sunnah ya, chat segala macam, ini sangat-sangat bisa direkayasa. Beda kalau saksi, ya tinggal dia aja berani dosa apa tidak. Kalau dia takut dosa, tentu dia tidak akan mengatakan si A dan si B berzina saya lihat, padahal enggak. Insya Allah tidak ya. Kita semakin yakin bahwa Al-Quran dan Sunnah ini hak ya, terbukti kebenaran. Dan ini satu di antara sekian belas, sekian puluh. Ternyata benar ya. Baru ketahuan. Apakah anak yang ditinggal mati oleh ibunya juga disebut yatim? Tidak. Tidak. Yatim adalah ditinggal mati ayahnya. Dan beda jauh ya. Mungkin secara kesedihan dan seterusnya, mungkin namanya bocah ya, lebih sedih ditinggal ibu. Tetapi ketika ibu meninggal ya, masih ya, kalau dia orang kaya ya ayahnya ya, masih sekolah di sekolah mahal, masih dianterin pakai mobil misalnya ya, nggak lama dapat ibu baru misalnya, manggilnya ibu. Beda dengan ayahnya meninggal ya, sehari 2 hari, nanti sebulan 2 bulan, apalagi setahun 2 tahun udah pindah sekolah ya, udah diantar dengan mobil lagi. Karena ya apa istilah kita, tulang punggungnya kan ayah, yang berpenghasilan itu, yang kaya kan ayah, biasanya seperti itu. Maka yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah, bukan oleh ibu. Nah kalau ditinggal mati oleh ibu namanya apa ya? Nggak ada namanya. Pokoknya bukan anak yatim. Kan di kita ada istilah baru, ada yatim, ada piatu gitu ya. Piatu bukan istilah syar'i. Pokoknya yatim atau tidak yatim. Seorang masuk surga, apakah bisa membawa saudaranya yang masuk neraka? Bisa. Bisa. Tapi tentu ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa direncanakan. Ya, kehendak Allah. Allah menghendaki si fulan yang masuk surga sudah beberapa tahun ini ingat sama si fulan teman dia, atau mungkin adik dia, atau mungkin tetangga dia, atau mungkin sepupu dia, terserah Allah ya, siapa yang akan digerakkan ya. Yang dulu sholat bareng, ngaji bareng, jihad bareng,
Dia bertanya kepada Allah, kemana si fulan ya Allah? Pikir dia kan pasti masuk surga, ngaji bareng, sholat bareng dan seterusnya. Kata Allah, dia di neraka. Datangilah, ambillah ya. Allah memberi kehormatan kepada orang ini untuk memberikan syafaat ya. Adapun apa yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi, bahwa ada riwayat setelah beliau membawakan hadis ini, beliau berpesan kepada jamaah, jika kelak kalian masuk surga dan tidak mendapati aku di surga, artinya aku di neraka, tolong tanyakan kepada Allah, Ibnu Jauzi kemana ya. Supaya seperti ini gitu. Ini banyak dikritik oleh para ulama ya, karena kan ini nggak dilakukan oleh para sahabat. Laukana khairan lasabaquna ilaihi ya, tabi'in, atba'ut tabi'in enggak. Artinya itu tidak bisa direncanakan ya, tidak bisa direncanakan ya, sekedar takut masuk neraka mungkin ya, tapi berharap supaya mendapatkan syafaat dengan cara saling berpesan seperti itu bukan sunnah. Kan kita nggak bisa merencanakan nanti saya di akhirat mau begini, nggak bisa, tidak bisa. Bolehkah saya membayar hutang dengan saya lebihkan sebagai rasa terima kasih? Boleh. Yang tidak boleh adalah dengan perjanjian di awal, nanti mengembalikannya lebih 1 juta ya, lebih 500.000 ya, tanda tangan, ini nggak boleh, itu riba. Adapun dikembalikan tanpa perjanjian di awal, dan itu kan perbuatan Nabi. Nabi ketika membayar hutang dilebihkan, meminjam unta misalnya, dikembalikan dengan unta yang lebih baik, lebih gemuk dan seterusnya. Wallahu ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.